Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di match dari ke-11 kompetisi liga. Dan tadi pagi tim saya berhasil mengalahkan Malacai FC dengan skor telak 5-0 tanpa balas. Oke, karena tadi pagi saya tidak sempat hadir di sisi lapangan, jadi hari ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi telah hadir dan mendukung tim saya, yaitu Coach Mon Eye 1311, kemudian Coach Panggon, Coach Sipa Lisa, Coach L, kemudian Coach Francesco Totti, Daeng Ejar Asauki, kemudian Bus Maldini, Septian 24, Julian Aveiro Sanchez, Thomas Dix, dan Coach Rudy yang telah hadir di sisi lapangan dan mendukung tim saya di pertandingan antara Malacai versus FC Buteng. Dan untuk sementara tim saya masih duduk di puncak klasemen dengan meraih poin penuh, yaitu 33 poin. Jadi selisihnya 8 poin dengan posisi 2 dan posisi 3 klasemen. Tapi bedanya di sini Barca KG masih mengantongi satu laga tersisa. Jika mereka menang, kemungkinan selisihnya menjadi 5 poin dan saya harap mereka kalah. Doa yang cukup kejam, tapi ya sudah, itu adalah harapan setiap manajer ketika berada di puncak klasemen dan berharap agar tidak tergelincir di sisa musim ini guys. Oke, dan hari ini tim saya akan menghadapi Pulpio FC di babak grup E Liga Champion, dan ini adalah match dari ke-6 kita, di mana kedua kesebelasan tidak memiliki ambisi yang cukup besar. Meskipun kalah sudah tidak ada pengaruhnya, tapi meskipun begitu kita berharap bahwa kita bisa mengalahkan mereka agar menambah catatan kemenangan kita di musim ini guys. Tapi sayang sekali Pulpio FC menurunkan pemain lapis kedua di pertandingan kali ini. Mungkin saya rasa mereka sedang berusaha untuk menurunkan kualitasnya agar tidak mendapatkan lawan yang cukup sulit di asosiasi. Dan karena pertandingan ini tidak terlalu penting menurut Pulpio FC karena kedua kesebelasan memang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, jadi mereka ya udahlah kalah juga nggak apa-apa mungkin gitu. Dan meskipun gitu, tapi saya akan berusaha untuk bisa bermain sebaik mungkin karena dengan kemenangan ini tim saya bisa mendapatkan catatan kemenangan yang lebih banyak. Total kita sudah meraih 22 kemenangan dan ini adalah pertandingan ke-23 kita, dan saya harap tim saya mampu mengalahkan mereka di pertemuan kedua ini guys. Oke, jadi ya kita lihat di sini bahwa Pulpio juga memiliki pemain yang cukup bagus di posisi gelandang serang tengah, yaitu Puts. Saya rasa mereka mendapatkannya dari event. Dan ada juga pemain di posisi gelandang kiri, yaitu Alvalp yang memiliki kualitas mutu bintang 7, dan tentu saja dia akan menyulitkan tim kita di pertandingan kali ini. Jangan sampai kita kalah. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, di mana sih beli token yang harganya murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, raja minyak, dan bos kelapa sawit barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Dan buat teman-teman khususnya para sultan barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsAppnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya cukup sibuk dan tidak bisa mendampingi tim saya di sisi lapangan menghadapi Marine FC di babak perempat final Cup musim ini, dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan untuk mendampingi tim saya. Nah, berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 64%. Dan di sini tim saya juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan hingga bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Mikel Arteta, Coach Aris, Coach Karim Ahmed, Coach Firman PG, Coach Ari Pribadi, kemudian Coach Sanjaya, Coach Joni Saputra, Coach Baron Alfonso, Coach Kaisuke Honda, Coach Naskala Ajrael. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mengalahkan Marine FC dengan skor 2-0 di babak perempat final Cup musim ini. Dan
Untuk lolos ke babak semifinal, tim saya hanya butuh hasil seri saja, sedangkan Marine harus bisa mengalahkan tim saya dengan skor minimal 3-0 tanpa balas. Oke, jadi musim ini masih cukup panjang dan masih ada harapan mereka membalikan keadaan. Kita harus tetap berhati-hati di pertengahan musim ini, guys. Dan kali ini saya masih konsisten menerapkan formasi 3-1-2-1-3 atau formasi 3-4-3 Diamond, di mana strategi ini cukup efektif. Dan untuk taktiknya sendiri, barangkali ada teman-teman yang belum tahu taktik seperti apa yang saya terapkan. Nah, musim ini saya konsisten menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Itu adalah taktik yang saya terapkan sedari awal musim. Jadi konsisten menerapkan gaya umpan pendek atau strategi tiki taka. Dan alasan kenapa saya tidak mengaktifkan serangan balik yaitu karena jika kita mengaktifkan serangan balik, otomatis kita akan lebih banyak mengorbankan penguasaan bola. Jadi menonaktifkan serangan balik itu akan membuat kita lebih banyak menguasai bola, apalagi ditambah dengan kita menerapkan strategi tiki taka. Ya, meskipun serangan balik mati, tetap saja terkadang tim kita masih bisa memanfaatkan situasi menyerang tim lawan dari situasi serangan balik cepat. Oke, dan kali ini saya masih mengandalkan trio penyerang saya, guys. Jadi ada Frank Lampard, kemudian Al Fatih, dan juga Lionel Messi. Tidak termasuk Cam. Ya, Cam meskipun cukup berbahaya, tapi saya masih belum benar-benar percaya dengan kemampuannya. Karena di babak ini kita masih belum benar-benar menemukan lawan-lawan yang cukup sulit. Nanti kita bisa menentukan pemain itu bagus atau tidak ketika kita menghadapi lawan yang kualitasnya jauh lebih besar daripada tim kita, guys. Ya, meskipun jika kita lihat bahwa selisih mutu dari beberapa kesebelasan yang sudah kita hadapi cukup sedikit, tapi masih belum benar-benar membuktikan bahwa pemain-pemain yang kita tempatkan bermain maksimal sebelum kita menghadapi lawan yang benar-benar tangguh. Oke, dan untuk penyerangnya sendiri di sini barangkali ada yang belum tahu atribut penyerang yang saya tempatkan, yaitu Al Fatih. Dia memiliki atribut penyelesaian dan juga tembakan yang luar biasa bagus. Itu kenapa dia bisa mencetak banyak gol di beberapa musim terakhir. Dan kita lihat pemain-pemain baru saya juga sudah mulai berkembang, yaitu Karim dan juga Garcia di posisi gelandang tengah, di mana dia memiliki gaya main yang berbeda. Satu Majela, kemudian yang satunya lagi gelandang Regista. Dari belakang mereka ada gelandang Jangkar, kemudian di posisi depan mereka ada gelandang Engance. Jadi ini adalah kombinasi gaya main yang menurut saya cukup bagus. Oke, jadi di posisi gelandang bertahan ada gelandang Jangkar, gelandang Regista, dan juga Mejala. Di depan ada Engance. Kemudian di posisi gelandang serang kanan, Lionel Messi yang memiliki gaya main winger. Dan untuk Al Fatih sendiri, dia tidak memiliki gaya main, tapi kemampuannya memang sangat bagus di beberapa musim terakhir, dan dia adalah salah satu pemain yang bisa menjadi pembeda. Dan Cam di posisi gelandang serang kiri, meskipun dia baru didatangkan atau saya dapatkan dari event, tapi menurut saya dia sudah menemukan permainannya. Ya, meskipun belum benar-benar terbukti, guys. Oke, jadi pertandingan antara Pulpio versus FC Butang akan segera berlangsung, dan kita akan lihat susunan dari kedua kesebelasan, di mana FC Butang saat ini lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Pulpio FC di matchday ke-6 babak grup E Liga Champion. Oke, kita lihat di sini pemain yang harus kita waspadai yaitu gelandang serang dari Pulpio FC, dan pemain di posisi gelandang kiri yang dimiliki oleh Pulpio FC bisa saja mereka menyulitkan tim kita di pertandingan kali ini. Jangan sampai kita lengah. Dan kali ini saya masih menerapkan formasi 3-4-3 Diamond, sedangkan Pulpio FC menerapkan formasi 4-4-1-1 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-4-2, di mana mereka menempatkan satu gelandang serang tengah yang bergeser posisinya lebih berdampingan, tapi agak sedikit di belakang posisi striker. Ya, mereka memang sengaja menurunkan pemain lapis kedua, mungkin karena nanti di liga ada pertandingan penting. Saya juga kurang tahu pasti, tadi saya lupa juga pas klik nggak dilihat mereka sudah bertanding di liga atau belum, atau mereka memang sengaja menurunkan kualitas mutu timnya agar mendapatkan lawan yang lebih mudah diasosiasi. Oke, kita lihat pertandingan sudah berlangsung, skor masih 0-0 di menit ke-11. Kali ini kita lihat ada Karim di sana, tendang langsung dan gol.
luar biasa. Sepakan jarak jauh yang dilakukan Karim masuk ke gawang Pulpio FC. Skor menjadi 1-0. Kita lihat bahwa Karim memiliki gaya main Mejala, di mana Mejala itu adalah penggiring bola. Teman-teman tentu tahu Luka Modric. Nah, itu adalah salah satu gelandang Mejala di dunia nyata. Bukan hanya ketika dia menggiring bola, tapi dia juga memiliki tembakan dan juga dribble yang bagus. Nah, gol tercipta lagi di sini lewat sepakan dari Al-Fatih. Dia bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini dan membawa FC Butang unggul 2-0 atas Pulpio FC. Oke, kali ini Pulpio mencoba membangun serangan kembali dari sisi sebelah kiri, berbahaya sekali. Apakah menurut gol? Terlambat, ternyata terlalu lama menggiring bola dan bola masih bisa direbut oleh Elkan Bagot yang memberikan tackle keras dan berhasil merebut bola. Skor masih 2-0. Kita lihat. FC Butang terlihat nyaman menggunakan formasi 3-4-3 diamond ini, teman-teman. Kita lihat serangan kembali dilakukan dari Pulpio FC. Mereka mencoba untuk memperkecil ketertinggalan, umpan jauh ke depan maksud yang dituju masih bisa direbut dengan sangat baik oleh Elkan Bagot. Ya, pertahanan yang luar biasa. Elkan Bagot sudah bertahan cukup lama untuk FC Butang dan dia sudah membantu FC Butang meraih beberapa gelar selama dia berkarir bersama FC Butang sejauh ini, teman-teman. Kita lihat. Dan kali ini saya terus memberikan bonus latihan menyerang di menit ke-29, skor masih 2-0. Serangan balik tercipta untuk FC Butang kali ini. Nicolas Otamendi diumpan kepada Frank Lampard dari area tengah. Bagus sekali umpan terobosan yang sangat luar biasa. Al-Fatih menggiring bola di sana. Berbahaya sekali, tidak ada yang membayangkan. Tendang langsung dan sayang sekali Bu. Kita lihat tendangan jarak dekat yang dilakukan oleh Al-Fatih masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Pulpio FC. Skor masih 2-0. Ya, meskipun dari segi kualitas FC Butang diunggulkan untuk bisa mengalahkan Pulpio FC, tapi bisa saja mereka menyamakan kedudukan atau bahkan mengalahkan tim kita di babak kedua nanti. Jadi jangan sampai lengah. Kali ini serangan kembali dilakukan. Nicolas Otamendi umpan pendek pada Karim di sana. Umpan terobosan yang luar biasa, sayang sekali Bung. Kita lihat bola berhasil diamankan oleh Goncalo. Dia berada di tempat yang tepat dan mengamankan si kulit bundar. Serangan gagal dilakukan oleh FC Butang, skor masih 2-0. Frank Lampard kali ini menguasai bola, umpan pada Elkan Bagot cukup tenang. Dan Matias di sana, pemain baru yang saya datangkan dari lelang. Bola berhasil direbut dari area tengah, berbahaya, cukup tenang dan langsung bisa dihentikan oleh Matias. Dia bermain sangat luar biasa meskipun saya datangkan dari lelang. Dan untuk Matias sendiri performanya masih 6,9, tidak cukup bagus, tapi dia berhasil menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Pulpio FC. Kali ini Pulpio mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Bagus sekali umpan crossing berbahaya, masih bisa digagalkan oleh Elkan Bagot. Ya, dia memiliki atribut sundulan yang bagus, dia juga memiliki penempatan posisi yang luar biasa dan dia menjadi salah satu pemain yang bisa menjadi pembeda di lini pertahanan dari FC Butang, pemirsa. Kali ini Garcia, ada Al-Fatih di sana menggiring bola dari area tengah dibarengi 3 pemain, cukup tenang umpan maksudnya, sayang sekali masih bisa dipotong oleh Rodina. Menghadapi serangan dengan sangat baik, pemirsa. Menit 44, skor masih 2-0. Kita lihat Pulpio sangat kesulitan untuk bisa menerobos area pertahanan FC Butang, meskipun di sini kita tahu mereka menempatkan 2 penyerang, 1 penyerang tengah yaitu Fuchs yang memiliki kualitas mutu bintang 8. Saya pun sebenarnya memiliki 1 pemain bintang 8, tapi saya tidak memainkannya di pertandingan kali ini karena itu adalah pemain pinjaman. Dan kali ini kita akan coba menyerang mereka dari area tengah, di mana ada Frank Lampard di sana yang bermain luar biasa di musim ini, pemirsa. Oke. Formasi 4-4-1-1 atau formasi 4-4-2 juga bisa disebut seperti itu. Kita lihat masih belum membuahkan hasil di babak pertama dan kita sudah masuk di babak kedua. Kali ini Frank Lampard mengirim bola dari area tengah. Bagus sekali Frank Lampard dan gol. Tidak sia-sia perubahan strategi yang saya terapkan di babak kedua dan membuahkan 1 gol lagi untuk FC Butang. Kali ini kita unggul 3-0 atas Pulpio FC. Ya, tim tamu tidak berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan meskipun kita tahu bahwa mereka melakukan beberapa kali serangan tapi tidak terlalu efektif. Kita lihat berbahaya, ada Puts di sana. Oh, sayang sekali Puts langsung mengemas 1 gol untuk membawa Pulpio FC memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1, pemirsa. Ya, kita tahu bahwa serangan yang dilakukan oleh Pulpio di sini hanya 1 shot on target yang langsung masuk ke gawang dari FC Butang, pemirsa. Menit 56 kita lihat serangan kembali digagalkan oleh pemain dari Pulpio FC. Menit 58 skor masih 3-1. Kita lihat performa dari pemain-pemain FC Butang sangat bagus di pertandingan kali ini. Karim menguasai bola, umpan kepada Nicolas Otamendi cukup tenang, bagus sekali. Oh, sayang sekali Geraldini melakukan pelanggaran yang cukup keras, kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Al-Fatih.
cukup jauh jaraknya. Alpati ancang-ancang tendang langsung dan bagus sekali penyelamatan yang sangat gemilang oleh Goncalo, berhasil menggagalkan sepakan keras yang dilakukan oleh Alpati dari jarak yang cukup jauh, hampir dari setengah lapangan. Alpati melakukan tembakan tapi tetap mengarah tepat ke sasaran pemirsa. Serangan balik dilakukan oleh FC Buton kali ini. Nicolas Otamendi menerima bola, umpan kepada Garcia, umpan 1-2. Nicolas Otamendi, Garcia kembali, Otamendi kembali, umpan dari Camps di sana, umpan terobosan. Sayang sekali Kopas mengintervensi serangan tepat waktu dan menghentikan serangan yang dilakukan oleh FC Buton. Bola berhasil direbut menit 71, skor masih 3-1. FC Buton untuk sementara masih unggul dan cukup tenang permainan dari FC Buton. Kita lihat umpan sudut pada siapa mencuri 7, ditanduk saja dan gol kembali untuk FC Buton. Elkan Bagot berhasil menyumbang 1 gol untuk membawa FC Buton unggul 4-1 di menit 74 pemirsa. Oke, sangat luar biasa sekali permainan dari FC Buton. Kita lihat pemain bertahan dari FC Buton saja berhasil mencetak 1 gol lagi pemirsa. Menit 76, serangan kembali dilakukan oleh FC Buton kali ini berbahaya. Karim di sana dan gol kembali untuk FC Buton pemirsa. Gol kembali kali ini Karim menyumbang 1 gol di menit 77 membawa FC Buton unggul 5-1 atas Pulpio FC. Ya, serangan demi serangan yang dilakukan oleh FC Buton, terutama setelah perubahan taktik di babak kedua membuahkan hasil dan kita lihat skor menjadi 5-1. Akankah ada gol tercipta lagi di babak kedua? Dan kali ini saya akan memasukkan Levi Lop. Kita lihat Messi bermain tidak cukup maksimal, meskipun nilainya cukup bagus, tapi dia bermain tidak maksimal dan kali ini akan menggantinya dengan Levi Lop. Ya, Messi saat ini usianya sudah 30 tahun dan performanya sudah mulai menurun, tapi dia terkadang juga menjadi salah satu pemain yang bisa menjadi pembeda di beberapa pertandingan sebelumnya pemirsa. Kali ini Lampard mengirim bola dari area tengah, umpan lebar ke sisi sebelah kanan, ada Levi Lop di sana, cukup tenang lewati 2 penjagaan. Kali ini Lampard kembali berbahaya dan gol. Lampard berhasil mengemas 1 gol lagi untuk membawa FC Buton unggul 6-1 atas Pulpio FC pemirsa. Skor menjadi 6-1. Kita lihat perubahan strategi yang saya terapkan berbuah manis di sini. FC Buton berhasil mendominasi serangan dan mencetak 4 gol di babak kedua. Alpati kembali menggiring bola, umpan ke tengah, ada Frank Lampard di sana menggiring cukup tenang. Alpati kembali, umpan kepada Levi Lop dan sayang sekali Salmoni melakukan pelanggaran yang cukup keras di depan mulut gawang dari Pulpio. Ancang-ancang Alpati tendang langsung dan tidak terlalu keras, tepat diperlukan penjaga gawang dari Pulpio FC pemirsa. Sangat mudah sekali sepakan Alpati berhasil ditangkap, sudah berhasil diamankan oleh penjaga gawang Pulpio FC. Kali ini FC Buton membangun serangan kembali, ada Karim, umpan dari Elkan Bagot cukup tenang, ada Frank Lampard di sana, umpan terobosan, tidak, ternyata ada Karim di sana. Sayang sekali Negri Suli melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap Karim dan pelanggaran. Kita lihat Alpati mengambil skuit udara, ancang-ancang tendang langsung dan lagi-lagi tendangan yang dilakukan oleh Alpati masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang dari Pulpio, yaitu Goncalo yang bermain cukup luar biasa, tapi kebobolan 6 gol itu karena pertahanan mereka sangat terapuh. Dan kita lihat tidak ada lagi waktu yang tersisa, FC Buton berhasil mengalahkan Pulpio dengan skor 6-1. Ya, jelas FC Buton di sini lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan mereka. Dan kita lihat untuk penguasaan bola sendiri 67 berbanding 33%. Dan dari total tembakan sendiri FC Buton melakukan 20 kali percobaan tembakan, 13 tepat sasaran dan 6 berbuah gol. Sedangkan Pulpio melakukan 2 kali percobaan tembakan, 1 tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Sayang sekali meskipun mereka lebih efisien tapi tidak maksimal guys, karena mereka hanya melakukan 2 percobaan tembakan dan hanya 1 yang tepat sasaran. Ya, meskipun 1 langsung berbuah gol, tapi untuk dari dominasi serangan sendiri memang dikuasai oleh FC Buton, terutama dari area tengah pertahanan dari Pulpio FC. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri bukan Lampard tapi Nicolas Otamendi di posisi gelandang bertahan yang berhasil menghentikan penyerang tangguh dari Pulpio FC teman-teman. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Rizky, Coach L, Coach Andika, Coach Almas Prakasa, Coach Robi Hermawan, Coach JDT FC, Coach Ranggi yang telah hadir di sisi lapangan untuk mendukung tim saya. Dan berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 60% lebih dan berhasil mengalahkan Pulpio FC dengan skor telak 6-1. Oke, jadi kemenangan ini membawa tim saya lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Dan tentu saja lawan di babak 16 besar Liga Champions akan semakin sulit dan tentu akan menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Dan buat teman-teman yang lolos ke babak 16 besar pun tantangannya akan jauh lebih besar, dan saya harap teman-teman juga bisa meraih hasil bagus di
kompetisi Liga Champions musim ini, dan saya harap teman-teman bisa juara. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.